Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk penilaian harian bab ke-1 kualitatif larutan kimia kelas 12 semester 1. Ya, kita akan bahas bersama-sama ya. Saya awali dari nomor 1 untuk pilihan ganda. Jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian. Kita pintar bersama-sama. Untuk bagian esai, adik bisa lihat di YouTube kakak yang lain yaitu di Les Matkim. Oke, nomor 1. Molalitas larutan H2SO4 46%, W per W itu artinya massa ya. Jadi kalau ada tulisan 46% itu artinya gram terlarutnya itu 46 gram. Nanti gram pelarutnya itu sisanya. 100 dikurangi 46 itu adalah 54 gram. Oke adik ya, kita akan mencari molalitasnya. Itu rumusnya apa? GT dibagi dengan MR dikalikan 1000 dibagi dengan GP. Oke. Gram terlarutnya itu adalah 46, MR-nya asam sulfat, silakan adik hitung ya. MR-nya itu adalah 98 dikalikan 1000, gram pelarutnya itu adalah 54. 46 saya bagi dengan 98 itu adalah 0,469 ya ini. Lalu saya kali dengan 1000. Hasilnya saya bagi dengan 54. Jawabannya adalah 8,69. Ya, silakan adik hitung di rumah ya. Satuannya adalah molal. Jawabannya C. Lanjut nomor 2. Sebanyak 34 gram senyawa elektrolit biner, ya, GT-nya itu adalah 34 gram. Elektrolit biner maka ionnya itu adalah 2, MR-nya adalah 170. Dilarutkan dalam 180 gram air, maka ini adalah GP-nya ya, atau gram pelarutnya pada suhu 20 Celcius. Tekanan uap air murni itu adalah P0 ya. Diketahui P0-nya itu adalah 22,5 mm Hg, dan tekanan uap jenuh larutan itu adalah P. P-nya adalah 21,76 mm Hg. Nah, pertanyaannya tentukan derajat disosiasinya. Ditanya adalah alfa. Oke adik, kita mulai saja. Ada P, ada P0, maka kita bisa menggunakan rumus P sama dengan P0 dikali dengan XP. P-nya itu adalah 21,76 sama dengan P0-nya itu 22,5. Kita mencari XP ya. Pada senyawa elektrolit, maka nanti rumus XP adalah NP dibagi NP ditambah NT dikali I. Jangan lupa terlarutnya kita kalikan faktor Van Hoff karena adalah terlarut. NP di sini adalah mol pelarutnya ya. Pelarutnya adalah air, maka nanti NP-nya adalah gram dibagi dengan MR-nya air. NP-nya ketemu 10. Kita masukkan 10 dibagi dengan 10 ditambah NT-nya. Saya akan cari NT, rumusnya NT adalah gram dibagi dengan MR. 34 dibagi 170 itu adalah 0,2 mol. Kita masukkan 0,2 dikali I-nya belum tahu. Paham ya dek ya? Lalu kita kalikan silang, ini kalikan ke sana, maka nanti menjadi 21,76 saya kali dengan 10, maka nanti 217,6 ditambah 21,76 dikali dengan 0,2 itu adalah 4,352 I sama dengan 22,5 dikalikan 10 yaitu 225. Kita pindahkan ruas ke sana ya dek ya. Maka nanti 225 saya kurangi dengan 217,6 itu adalah 7,4 sama dengan I-nya kita bagi langsung kayak gini ya, dibagi dengan 4,352. Maka nanti nilai I-nya adalah 7,4 saya bagi dengan 4,352. Hasilnya 1,7. Oke. Setelah kita peroleh nilai I, rumusnya I kan 1 plus N-1 dikali dengan alfa. I-nya itu 1,7, 1 plus N adalah jumlah ion ya. Jumlah ionnya adalah 2, kita masukkan 2 kurangi 1 dikali alfa.
1,7 dikurangi 1 itu adalah 0,7. 2 kurangi 1 adalah 1. 1 kalikan alfa itu alfa. Ketemulah derajat disosiasinya adalah 0,7 atau 70%. Jawabannya D. Next kita masuk ke soal nomor 3. Larutan CH3COOH. Ada CH3COOH yang MR-nya adalah 60, memiliki kadar 5%. Volume air yang harus ditambahkan agar konsentrasi larutan menjadi 0,1 m adalah ditanya adalah volume air yang harus ditambahkan. Oke, kita akan masuk ya. Untuk persentase CH3COOH yang dituliskan 5%, itu berarti GT-nya itu adalah 5 gram, maka nanti GP-nya adalah 95 gram. Oke, dari GT nanti kita bisa ketemu mol ya. Rumusnya mol itu adalah gram dibagi dengan MR-nya. Maka nanti molnya itu adalah 5 dibagi dengan MR-nya 60. Atau 0,083 ya. Ya, selanjutnya rumusnya mol itu adalah M kalikan V. Maka rumusnya V itu adalah mol dibagi dengan konsentrasi. Molnya kita peroleh 0,083. Konsentrasinya itu adalah 0,1. Kita masukkan 0,1 ya. Maka nanti volumenya itu adalah 0,83 liter. Ya, atau 830 mililiter. 830 mili itu adalah volume larutan total ya. Kita akan mencari volume air. Volume air itu adalah volume larutan atau volume total dikurangi dengan volume awal. Ya, maka nanti 830 mili saya kurangi dengan, inilah volume airnya ya. 5 gram di dalam pelarutnya. Pelarutnya itu 95 gram. Itu sama saja dengan 95 mili. Karena kita anggap pelarutnya itu adalah air ya. Maka gram sama aja mili, maka kita masukkan 95 mili. 830 dikurangi 95, 735. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin D. Lanjut ya, nomor 4 ya. Sebanyak 45 gram CO NH22. Ini berarti senyawa non elektrolit. Dilarutkan dalam 900 gram air, dimasukkan ke dalam 900 gram air. Ini adalah GT-nya, maka ini adalah GP-nya. Sehingga terjadi penurunan titik beku sebesar 1,55. Penurunan titik beku itu adalah delta TF-nya 1,55 Celcius. Massa CONH22 yang harus dilarutkan ke dalam 1,2 kg air. Berapakah GT-nya atau GT2-nya ya? Dengan zat terlarutnya sama, yaitu urea, yang harus dimasukkan ke dalam 1,2 kilo atau 1200 gram air agar dihasilkan delta TF keduanya itu adalah setengah dari delta TF awal. Ya, ini ya, setengah dari delta TF awal. Kita masukkan ya ke perhitungan ya. Delta TF2 itu adalah setengah dari delta TF1. Delta TF2 itu yang ini ya. Maka GT-nya tidak tahu, dibagi dengan MR-nya. MR-nya itu sama-sama urea ya. Dikali dengan 1000 dibagi dengan gram pelarutnya itu adalah 1200. Dikalikan KB. KB saya biarkan dulu. Lanjut nanti sini setengah dikalikan GT-nya itu adalah 45 ya. Untuk yang larutan pertama 45 dibagi dengan MR-nya. MR-nya sama ya, urea ya, yaitu 60. Dikalikan 1000 dibagi dengan gram pelarutnya itu 900 dikali dengan KB ya. Inilah delta TF yang ke-1. KB-nya boleh kita coret karena pelarutnya sama, yaitu air ya. Maka KB-nya pun sama. Ini juga boleh kita hilangkan. Ini kita bisa hilangkan ya. 10/12 dibagi 2 adalah 5, dibagi 2 itu adalah 6. 6 dibagi 2 itu adalah 3. Maka nanti sini 5 GT sama dengan ini
45 dibagi 9 ya, yaitu 5. Maka 50 dikali dengan 3. Oke, ya kita peroleh ya, GT-nya adalah 50 bagi 5 itu adalah 10. 10 kalikan 3, 30 gram. Jawabannya adalah B. Lanjut nomor 5. Pada suhu 27 Celcius sebanyak 14,9 gram KCl, ini berarti zat elektrolit ya. Ada KCl, GT-nya, gram terlarutnya itu adalah 14,9 gram. Dilarutkan dalam air hingga volumenya, maka nanti ini V-nya itu adalah 500 ml. Jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan 90 gram glukosa, GT1 ya, ternyata ditambahkan lagi atau GT2 90 gram punya glukosa ya, ini ya. Perubahan volume akibat penambahan glukosa diabaikan, maka V-nya tetap yaitu 500 ml. Tekanan osmotik larutan sebelum dan sesudah ditambah glukosa. Kita tanya adalah P1 dan P2. P2 itu setelah ditambah glukosa ya. Saya akan mencari P1. Rumusnya adalah M dikalikan R dikalikan T. Oh, ini punya KCl ya, maka saya kalikan I. Rumusnya konsentrasi itu adalah gram terlarut dibagi dengan MR-nya KCl. Kita akan hitung ya. MR-nya KCl, K ditambah CL, 39 ditambah dengan 35,5. 5, 9 tambah 5, 4 ya. Nyimpen 1, 4 tambah 3, 7. 74,5. Kita masukkan di sini ya, 74,5 kalikan 1000 dibagi dengan volumenya. Volumenya tuh 500 ml dikalikan 0,0082 dikalikan T-nya tuh wajib Kelvin ya, maka nanti 27 ditambah dengan 273 lalu dikali dengan I. Nah, karena dia elektrolit kuat ya, maka I sama dengan jumlah ionnya. KCl jumlah ionnya adalah 2 ya, K plus dan Cl min. 1000 bagi 500 itu adalah 2. 14,9 dibagi dengan 74,5 itu adalah 0,2. 0,2 kalikan 2 itu adalah 0,4 ya dek. Lalu saya kali dengan 0,082. Lalu saya kali dengan ini 27 tambah 273 itu adalah 300. Dan saya kali dengan 2. Hasilnya adalah 19,68 atm. Inilah tekanan osmotik yang awal ya. Ini maka salah. Selanjutnya saya akan mencari untuk P2 yaitu tekanan osmotik setelah ditambah glukosa. Kita akan buat di sini ya. P2 MRT. Nah, M-nya itu nanti rumusnya adalah mol terlarut 1 ditambah dengan mol terlarut 2 dikalikan 1000 dibagi dengan volume larutan dikali dengan R dikali dengan T. Begitu ya. Mol terlarut 1 itu punyanya KCl. Maka nanti ini ya, 14,9 saya bagi dengan 74,5 yaitu 0,2 ya. Lalu dikalikan I. Ini I-nya. I-nya masukkan sini. I-nya adalah 2. Ditambah dengan mol terlarutnya glukosa, maka 90 dibagi dengan MR-nya glukosa. Glukosa tuh MR-nya 180 ya dek, di soal tidak ada. Ya, maka nanti 90 dibagi dengan 180 itu adalah 0,5 dikalikan 1000, volumenya tidak berubah, maka saya masukkan 500 dikali dengan 0,082 dikali 300. Oke, kita hitung ya. 1000 dibagi 500 itu adalah 2. 0,2 kalikan 2 tuh 0,4. 0,4 saya tambah dengan 0,5 yaitu 0,9 dikali 2 dikali 0,082 dikali 300. Jawabannya 44,28 atm. Oke ya dek ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin C. Ya, untuk yang selanjutnya ya, nomor 6 sampai dengan 10 kita akan bahas di part kedua ya dek. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.